الحمد لله الملك المنان الذي حذرنا بأنواع البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أمرنا عند ظهور الفتن بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار الجنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami berpesan kepada para jamaah sekalian, utamanya kepada diri kami sendiri. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, juga kesabaran, keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan ini akan menjadi sebab kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan hidup, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini memang semua orang pasti pernah merasa susah, sedih atau kecewa, baik ringan ataupun berat, baik dalam urusan pribadi, keluarga maupun urusan masyarakat. Penyebabnya pun juga bermacam-macam. Ada yang susah karena sulit mendapatkan pekerjaan, ada yang sedih lantaran ditinggal mati oleh orang yang paling dekat atau orang yang paling dicintainya, dan ada pula yang kecewa sebab cita-cita atau perjuangannya kandas di tengah jalan. Pendeknya, kehidupan ini tidak pernah sepi dari cobaan dan ujian yang sewaktu-waktu bisa menimpa setiap orang. Karena itu, sebaiknya setiap cobaan apapun bentuknya perlu kita hadapi dengan sikap husnudzon, yakni berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu," rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka diberinya dia cobaan. Banyak kesedihan dan kekecewaan yang biasa dialami manusia di dunia ini disebabkan oleh cobaan yang mereka hadapi. Ada orang yang berhasil mengatasinya dengan mulus, namun tidak sedikit orang yang kurang mampu, bahkan gagal mengatasinya dan tenggelam dalam keputusasaan. Akhirnya ia larut dalam derita dan juga penyesalan, sehingga hidupnya yang semula sangat menyenangkan dan menggairahkan berbalik menjadi kekecewaan yang mendalam yang tak berkesudahan. Begitu pula manakala orang-orang itu berhasil melepaskan diri dari cobaan dan juga ujian, maka bermacam-macam sikap yang akan ditunjukkan oleh mereka. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mewujudkan rasa syukurnya dengan meningkatkan takwa dan juga amal kebaikan. Tetapi ada juga yang mengklaim bahwa cobaan itu bisa teratasi,
kepintaran dirinya, dan ia menafikan pertolongan Allah karena terlalu bangga akan kemampuan dirinya. Dan ini persis seperti yang telah disinyalir dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wa la in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Yang artinya, jika kami berikan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, lalu kenikmatan itu kami cabut, pasti dia menjadi putus asa dan menjadi ingkar. Dan jika kami berikan padanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dari diriku. Dia sangat gembira dan sekaligus membanggakan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali cobaan Allah yang kita temui. Hanya saja tidak semuanya kita sadari. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala menguji manusia bukan hanya sebatas kesedihan dan kesengsaraan saja, tetapi juga berbagai kesenangan dan kenikmatan lahiriah. Meskipun pada umumnya yang bisa disadari dan dirasakan benar-benar oleh manusia cuma cobaan yang menyedihkan atau hal-hal yang bersifat tidak menyenangkan. Sedangkan kenikmatan tidak pernah berpikir, apalagi disadari sebagai bentuk lain dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak cobaan Allah yang berupa hal-hal yang menyusahkan dan tidak menyenangkan dalam hidup ini. Misalnya saja ditimpa musibah, juga berbagai macam kecelakaan, kematian, menderita penyakit, dan termasuk juga yang sekarang ini melanda umat manusia di dunia, yaitu adanya wabah virus corona yang sampai sekarang masih belum reda. Kemudian juga ada jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, dan ini banyak sekali di zaman sekarang ini. Keretakan keluarga, gagal mencapai cita-cita, dan lain-lain. Begitu juga cobaan-cobaan Allah yang berupa kenikmatan dan kesenangan hidup tidak sedikit macamnya. Misalnya berupa harta, pangkat, kedudukan, kesehatan, ilmu, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi watak dan kebiasaan manusia bahwa semua cobaan dan ujian yang berat serta menyusahkan bisa cepat dirasakan pahit getirnya, dan mereka segera ingat kepada Allah. Sebaliknya terhadap cobaan yang berupa kenikmatan, mereka lupa dan bahkan menganggapnya bukan suatu cobaan. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, baik yang menyusahkan maupun yang menyenangkan, adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah terdapat banyak sindiran tajam dari Al-Quran kepada manusia yang cenderung lalai dan juga egois. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun manusia bila Tuhan mengujinya dengan diberi kemuliaan dan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Padahal dalam hidup ini siapapun akan mengalami cobaan dan juga ujian, baik orang kaya maupun miskin, tua maupun muda, pejabat maupun rakyat, sama-sama akan menerima ujian dalam hidup ini. Dan untuk mengatasinya, kesabaran merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Bukankah sering kita menyaksikan banyak keluarga yang dulunya hidup rukun dan bahagia bisa berubah menjadi berantakan akibat suami atau istri yang tidak cukup sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpa kehidupan rumah tangganya. Juga di bidang harta yang secara lahiriah memang menyenangkan, kita sering melihat banyak orang yang karena tidak memiliki kesabaran menjadi cenderung menghalalkan segala cara. Akibatnya ia jatuh ke dalam nafsu yang tercela dan hidupnya bergelimang dosa.
Karena itu Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa kesabaran itu ada 3 macam. As-sabru thalatha, sabrun 'indal musibah, wa sabrun 'ala ta'ah, wa sabrun 'alal ma'siyah. Al-hadits atau kama qala. Sabar itu ada 3 macam, yaitu pertama adalah sabar atas datangnya musibah, yang kedua sabar di dalam melakukan ketaatan, dan yang ketiga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan juga sabda beliau yang lain, in asobatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asobatu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Jika seseorang mendapat kenikmatan lalu ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila mendapatkan kesusahan lalu ia bersabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Oleh sebab itu, bila seseorang pandai menempatkan kesabaran secara proporsional, niscaya segala problem kehidupan atau cobaan yang menghadang akan dapat dihadapinya dengan tenang dan diterimanya dengan tawakal, sehingga sesuatu yang mestinya akan mengecewakan bisa diredam untuk tidak berkembang menjadi tekanan perasaan atau keputusasaan. Tetapi apabila seseorang tidak mau mengatasi musibah atau cobaan yang menimpa dirinya dengan sabar, maka tidak jarang ia akan mendapat gangguan perasaan dan juga kejiwaan, lalu menjadi putus asa dan hilang semangat, bahkan bisa mengganggu kesehatan jasmaninya. Begitulah ma'asyiral muslimin, bahwa kesabaran memang merupakan sesuatu yang sangat menentukan corak kehidupan seseorang, yang karenanya perlu dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersabar dan juga diberi kekuatan lahir batin, diberi kekuatan iman Islam, agar senantiasa istiqomah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tetap berdoa dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesulitan demi kesulitan yang menimpa umat manusia, musibah demi musibah, termasuk wabah penyakit yang masih merajalela ini, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal soleh dengan tanpa ada gangguan perasaan was-was sama sekali. Sekali lagi kita perbanyak berdoa dan juga berzikir. Mudah-mudahan kesulitan demi kesulitan ini akan segera diganti oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan, diberi jalan keluar yang baik, dan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah dari urusan-urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bil malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'in tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadala al muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma dafa' anna al bala wal waba wal amrad wal ghala wal alam wal ahad wa jami'il asqam wat ta'ud wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.